Oke teman-teman, jadi latar belakang dari kampanye kami yaitu adalah latar belakang mengenai remaja, yang mana masa remaja itu perkembangannya ditandai dengan perubahan fisik dan juga perubahan psikis, dan juga ditandai dengan naiknya hasrat seksual yang mana seringkali dilampiaskan ataupun disalurkan dengan PMO ataupun masturbasi. Nah, alasan dari kebanyakan remaja melakukan PMO atau masturbasi ini adalah karena eksplorasi dan juga rasa ingin tahu. Seperti penelitian yang dilakukan di UIN Raden Intan di Lampung, yang mana respondennya merupakan remaja mahasiswa dengan rentan umur 19 sampai 24 tahun, yang mana hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa alasan dari para remaja ini melakukan PMO itu karena pertama adalah rasa ingin tahu, kemudian kedua eksplorasi, dan yang ketiga adalah paparan dari sosial media dan juga lingkungan. Nah, oleh karena itu, ketika PMO itu dilakukan secara tidak terkendali, itu dapat mengakibatkan dampak yang bahaya bagi remaja itu sendiri, mulai dari kesehatan, produktivitas, hingga ke perkembangan remaja. Nah, maka dari itu kampanye kita itu hadir untuk mengedukasi para remaja tentang bahaya dari PMO, yang juga mendukung cita-cita negara, yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi remaja yang baik serta berkualitas. Nama programnya apa? Break the Loop. Baik, yang berikutnya kami akan membahas mengenai tujuan dan juga dari rancangan program kampanye Break the Loop ini. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan usia remaja dan juga dewasa muda, mengenai dampak dari PMO yang berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan otak beserta dengan tubuh mereka. Yang kedua adalah untuk memberikan edukasi ilmiah berbasis kesehatan mengenai sistem dopamin, adiksi perilaku, dan juga keseimbangan neurofisiologis atau juga mengenai sistem saraf otak mereka. Yang berikutnya adalah mendorong perubahan perilaku dari para pelaku, khususnya untuk mengurangi dan juga memberhentikan kebiasaan PMO yang berlebihan dengan cara melalui pendekatan yang edukatif serta juga suportif dan pastinya tidak menghakimi, untuk juga menjaga kesehatan mental para pelaku. Yang terakhir adalah menawarkan strategi pengganti yang sehat serta produktif, kegiatan-kegiatan seperti olahraga, meditasi, pengurangan stres, dan juga aktivitas-aktivitas sosial yang dapat membantu mereka untuk dapat mengurangi kebiasaan atau kecanduan mengenai PMO yang berlebihan ini. Target audiens kami adalah laki-laki pada masa remaja akhir sampai dewasa muda, yaitu dengan rentang usia 16 sampai 30 tahun. Kenapa? Karena pada masa ini mereka itu sedang dalam fase yang namanya fase identitas eksplorasi seksual. Nah, dan mereka ini juga biasanya sudah memiliki yang namanya perangkat elektronik pribadi seperti HP, laptop, dan lain-lain. Dengan perangkat elektronik pribadi ini, mereka cenderung akan lebih aktif di media sosial dan sering terpapar dengan yang namanya konten-konten seksual digital. Nah, dengan mereka yang sering terpapar konten-konten seperti ini, ditambah mereka yang sedang dalam masa eksplorasi, mereka akhirnya cenderung rentan terhadap yang namanya kecanduan. Ditambah, beberapa dari mereka belum memiliki edukasi seksual yang berbasis ilmiah. Bentuk pesan yang akan kami wujudkan adalah pesan yang edukatif dan juga membangun kesadaran. Pesan ini akan kami sampaikan dengan narasi-narasi ilmiah namun mudah dimengerti. Wujud dari pesan ini akan kami bentuk dalam forum informal. Forum informal ini yang nantinya akan membahas, mendiskusikan, dan juga memotivasi setiap peserta di dalam. Dan di dalam forum informal ini tentunya ada pemateri dari trainer dan juga peserta juga bisa memberikan materi. Hal ini kami maksudkan supaya tidak hanya keterlibatan trainer yang memberikan narasi secara satu arah, tetapi di sini kami melibatkan peserta untuk melengkapi komunikasi dua arah, yaitu model komunikasi symmetrical two ways. Nah, dalam hal ini komunikasi dua arah bisa disampaikan oleh peserta. Peserta di sini boleh memberikan materi secara kompleks tentang pengalamannya selama seminggu. Apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja perkembangan-perkembangan yang ada. Nah, dengan hal ini kami berharap bahwa para peserta bisa merasakan perubahan dan mereka bisa mengutarakan apa yang mereka alami dengan percaya diri. Karena sejatinya percaya diri itu adalah sumber utama bagaimana seseorang bisa berubah. Percaya akan keberhasilan yang menunggunya. Nah, kemudian kami di sini menyelenggarakannya secara 30 hari. Jadi tagline kami adalah 30
30 hari bebas PMO. Nah, dalam challenge kami ini, kami akan memonitor dan juga mengevaluasi setiap perkembangan yang ada dalam peserta-peserta. Nah, peserta-peserta ini nantinya juga akan kami monitor, akan kami evaluasi bagaimana perkembangan yang ada. Kami di sini merubah cara berpikir terlebih dahulu, karena sejatinya seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, cara mengubah orang itu adalah mulai dari cara berpikir, bertindak, yang akan menghasilkan kebiasaan, karakter, dan karakter ini yang akan menentukan nasibnya beberapa tahun ke depan. Nah, kami di sini membuat ada challenge 30 hari. Mengingat sebenarnya dahulu kala ada penelitian yang menyatakan bahwa perubahan itu bisa terjadi dalam 21 hari. Itu ditulis dalam bukunya Psychological Cybernetics dari Maxwell, dari seorang tokoh bernama Maxwell ya. Nah, Maxwell ini menyatakan bahwa perubahan itu bisa terjadi dalam 21 hari. Tetapi dari penelitian-penelitian yang kami riset lebih lanjut lagi, menyatakan bahwa 21 hari aja itu tidak cukup. Instead of magic 21 days dari University of Chicago, University of Pennsylvania, dan juga Institute Technology of California menyatakan bahwa perubahan itu sejatinya bisa terjadi 4-7 bulan. Nah, kami di sini menyatakan bahwa challenge 30 hari ini bukan semata-mata untuk menyulap peserta menjadi yang dahulunya PMO menjadi tidak PMO. Tetapi 30 hari ini adalah waktu yang pas untuk membekali para peserta supaya untuk 4-7 bulan ke depan itu bisa merubah kebiasaan PMO mereka. Jadi 30 hari ini kami memberikan pembekalan trainer dan juga membangkitkan kepercayaan diri dari setiap peserta yang hadir dalam program kami. Jadi teman-teman semuanya, mari kita sukseskan bersama Break the Loop bersama kami, kelompok-kelompok yang sangat ingin mewujudkan mahasiswa yang anti dengan PMO. Dan bentuk pesan ini akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya Nadif dalam saluran media. Saluran media maksud saya. Terima kasih. Oke. Jadi dalam kampanye ini kami akan menggunakan dua media ataupun dua pendekatan. Yang pertama offline tatap muka, yang kedua online secara tidak langsung. Jadi yang pertama dulu deh. Yang pertama adalah offline. Jadi offline ini kami akan menggunakan kami akan melaksanakan seminar. Seminar seperti apa? Seperti ruang diskusi, kunjungan ke kelas-kelas, kunjungan ke kampus-kampus seperti itu. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu media digital. Kami akan menggunakan media digital sebagai proses pemasifan, sebagai marketing, dan juga sebagai ruang diskusi online seperti itu. Dan platformnya apa aja yang kami gunakan? Yang pertama adalah Instagram dan juga TikTok. Jadi kenapa Instagram dan TikTok? Instagram dan TikTok merupakan platform media digital yang sering banget digunain remaja-remaja saat ini. Karena apa? Karena dengan TikTok dan juga Instagram, kita bisa membuat konten-konten yang singkat, ringan, tetapi tetap menarik seperti itu. Dan juga di situ kami akan mempost sebuah hasil dokumentasi dari kegiatan offline kita dari seminar-seminar sebelumnya. Seperti itu. Dilanjut platform yang kedua. Platform yang kedua adalah YouTube. Jadi YouTube ini kami gunakan sebagai seminar secara online dan juga podcast yang bakalan kita lakuin ke depannya. Podcastnya bersama siapa? Bersama ahli dan juga pakar-pakar seperti itu. Jadi YouTube ini kami gunakan untuk membahas kompleksitasnya perihal kesehatan PMO seperti ini. Oke, lanjut lagi yang ketiga. Media digital yang ketiga yaitu Google Meet dan juga Zoom. Jadi, kedepannya kami akan menggunakan Google Meet dan Zoom sebagai sarana untuk seminar online seperti itu. Jadi, pembahasannya bersama siapa? Bersama ahli dan juga pakarnya seperti itu. Di sini kita tidak sendirian teman-teman. Tentunya kita ada stakeholder yang bakal melancarkan sosialisasi ini. Yang pertama adalah tenaga medis. Tenaga medis ini kami rangkul untuk memberikan edukasi utama, informasi utama kita. Nah, di sini mereka memberikan informasi kepada audiens mengenai bahaya dari PMO itu sendiri. Mereka memberikan edukasi dalam bentuk yang berbasis sains, kemudian ada webinar dan video edukasi, kemudian ada influencer. Influencer ini tentunya sebagai role model dalam kehidupan remaja, supaya remaja itu ada
role modelnya. Jadi misal teman-teman dari role model ini melakukan hal yang baik, maka kemungkinan dari remaja juga akan melakukan hal baik. Maka oleh karena itu kita juga ada kemudian sekolah dan kampus juga. Kenapa sekolah dan kampus? Karena sekolah dan kampus ini merupakan lingkungan yang salah satu lingkungan terdekat di remaja. Jadi kita merangkul dari sekolah dan kampus supaya dapat membantu dan melancarkan sosialisasi anti PMO ini. Kemudian ada komunitas kesehatan. Nah, komunitas kesehatan ini nggak sepele teman-teman, karena dapat memberikan ruang bagi audiens untuk memberikan atau berbagi, saling sharing mengenai anti PMO ini. Kemudian ada pemerintah dan pemerintah kesehatan, yaitu mendukung dari sisi regulasinya, apakah valid dari informasi itu sendiri. Jadi dengan stakeholder yang bekerja sama ini, sosialisasi akan lancar dan target kita akan terpenuhi. Seperti itu teman-teman.